Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniskan Pramana dari kelas 10 IPA 4. Mau menjelaskan tentang dakwah Nabi pada periode Mekah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial masyarakat di Arab sebelum masuknya agama Islam. Nah, pada saat itu masyarakat di sana mempunyai perilaku sosial yang baik. Mereka selalu mempertahankan perilaku sosial tersebut. Contohnya, mereka selalu menjamu tamu yang datang ke rumahnya, saling menghormati antar masyarakat di sana, dan mereka selalu tolong menolong antara masyarakat di sana. Tetapi masyarakat di Mekah juga mempunyai sisi sosial yang buruk. Mereka sering melakukan judi, mabuk-mabukan, dan bahkan merendahkan derajat kaum wanita. Yang kedua adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi di daerah Arab bergantung pada pertanian, peternakan, dan perdagangan. Pada sistem perdagangan biasanya dilakukan oleh orang-orang di kota besar. Biasanya dilakukan juga oleh suku-suku Ahlul Habrar. Mereka memiliki rute perdagangan ke negeri Syam, negeri Mesir, dan negeri Yaman. Di bidang peternakan biasanya dilakukan oleh suku-suku pedalaman di Arab. Mereka juga sering berpindah tempat untuk mencari makanan ternaknya. Biasanya mereka juga memelihara atau beternak hewan, yaitu unta atau biri-biri. Yang ketiga adalah bidang pertanian. Di bidang pertanian ini biasanya dilakukan oleh suku-suku atau masyarakat Arab yang tinggal di daerah yang subur, seperti daerah Taif. Di sana mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga adalah kondisi politik. Kondisi politik di Arab sebelum agama Islam masuk di sana masih menganut sistem kerajaan. Dan di sana sistem kerajaan dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan bermahkota. Kerajaan bermahkota yaitu kerajaan yang mengatur urusan dalam negeri tetapi masih tunduk kepada kerajaan lain. Contohnya kerajaan Makian, kerajaan Himyan, kerajaan Iraq, kerajaan Gaza. Yang kedua adalah kerajaan tidak bermahkota, yaitu kerajaan yang memiliki kemerdekaan penuh karena memiliki perangkat seperti kerajaan sebenarnya. Selanjutnya adalah strategi dakwah Nabi. Sebenarnya strategi dakwah Nabi di sini terbagi menjadi dua, yaitu dakwah Nabi di periode Mekah dan di periode Madinah. Nabi berdakwah selama 13 tahun. Dan pada saat itu Nabi mengawali dakwahnya pada tahun 610 sebelum Masehi sampai tahun 622 sebelum Masehi. Tetapi di sini saya akan membahas tentang dakwah Nabi di periode Mekah. Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun lamanya. Di 13 tahun itu terbagi menjadi 3 tahun Nabi berdakwah secara diam-diam, dan 10 tahunnya itu Nabi berdakwah secara terang-terangan. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada awalnya Nabi berdakwah secara sembunyi agar tidak ketahuan kaum Quraisy. Pada awalnya Nabi berdakwah hanya kepada keluarga intinya dan sahabat-sahabat terdekatnya. Setelah sampai dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun, akhirnya Nabi dan sahabat-sahabatnya berhasil membuat kelompok kecil umat muslim. Yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Pada suatu hari Nabi mengumpulkan umatnya, yaitu Bani Al-Muthalib dan Abdi Manaf,
sekitar jumlahnya 45 orang. Nah, pada saat pertemuan itu Nabi bermaksud untuk berdakwah atau berkhutbah untuk didengarkan oleh kedua umat itu. Tetapi pada saat itu Abu Lahab tidak terima dengan Nabi yang ingin berdakwah tersebut. Nah, Abu Lahab berkata akan menghukum Nabi Muhammad jika terus melakukan dakwah tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad hanya bisa terdiam dan tidak bisa melanjutkan dakwah tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad mencoba untuk mengundang penduduk-penduduk tersebut untuk melakukan atau mendengarkan dakwah Nabi lagi. Nah, pada saat itu ternyata Abdul Muthalib dan Abu Lahab ternyata sudah membolehkan atau mengizinkan Nabi berdakwah. Akhirnya pada kesempatan yang ketiga, Nabi Muhammad, Abdul Muthalib dan Abu Lahab mengundang semua penduduk untuk mendengarkan dakwah Nabi Muhammad yang ditempatkan di Bukit Safa. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang isi dakwah Nabi di periode Mekah. Pada dakwah pertamanya beliau mulai memperbaiki akhlak-akhlak penduduk Mekah yang suka berjudi, minum minuman keras, dan bahkan berjumlah palsu. Beliau menggantinya dengan melakukan ibadah-ibadah seperti berkumpul atau melakukan kegiatan positif. Nabi membenarkan dan meluruskan tauhid. Nabi meluruskan tauhid ke umat Hunafa, kaum Yahudi, untuk meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga meluruskan isi Alkitab yang sempat dirubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, Nabi memberitahu tentang persamaan derajat manusia. Pada awalnya Nabi hanya memiliki 4 orang umat muslim. Mereka diberi gelar Khulafaur Rasyidin. Mereka berempat bernama Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Khattab. Karena mereka berempat yang pertama kali masuk agama Islam, maka mereka berempat diberi gelar As-Sabiqunal Awwalun.